Oke Om, udah bisa kita mulai ya. Oke, silakan Mas Ferdok. Oke, bismillah. Oke, siang Om dari Expander Cross ya. Oke, dari sini saya mungkin akan ambil alih untuk itunya ya, bukan produk sih, coaching klinik ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang lubrication, pelumas gitu. Nah, kita sendiri salt importer dari PTT Lubrikan asal Thailand, oli asal Thailand nomor 1 di Thailand. Oke, boleh di next saja. Nah, apa sih pelumas ya kan? Mungkin om-om udah nggak asing juga ya, pelumas itu apa ya kan? Pelumas itu terdiri dari base oil 80 sampai 90 base oil dan sisanya aditif. Nah, base oil itu terdiri dari dua tipe. Ada base oil mineral, ada yang base oil sintetik. Nah, mineral sendiri itu biasanya dibagi 5 grup. Dari 1 sampai 2 itu di kategori base oil mineral. Nah, biasanya untuk otomotif itu base oil mineral digunakan pada paraffinic base. Nah, 2 yang lainnya itu biasanya di industrial. Untuk synthetic base itu kita ada PAO, diester, dan lainnya. Nah, ini untuk sintetik itu udah grup 3 dan 4. Nah, yang untuk grup 5-nya yang tidak ada di sini seperti PAG, polyalpha glycol dan lain-lainnya. Nah, itu masih agak susah juga sih. Perbedaannya apa sama konvensional oli? Nah, di sini kita bisa lihat molekulnya. Molekulnya itu sintetik lebih stabil terhadap ruang celah antara metal to metal, clearance-nya gitu. Jadi dia lebih stabil, lebih tahan panas juga. Penguapannya juga rendah serta melumasi dengan maksimal. Bicara oli, kita pasti ada aditifnya ya. Nah, seperti ibaratnya semua oli itu sama ya, Om. Dari dasar minyak ya kan. Cuman yang pembedanya tuh di formula teknologi seperti aditif ini gitu. Seperti yang kita lihat, aditif dari oli itu ada dispersan, deterjen, anti-wear, friction modifier, antioksidan dan lainnya. Nah, ini semua satu kesatuan Om. Jadi semuanya itu ada formulanya gitu. Harus sesuai dengan formulanya. Fungsi pelumas juga mengurangi gesekan, minimalisir suara, menjaga silinder head dari panas, untuk membersihkan juga. Jadi ini fungsi dari pelumas. Perbedaan mesin bensin dan mesin diesel. Nah, kita bisa lihat dari pembakaran juga, kalau bensin dipicu dengan pemantik percikan api, kalau diesel dengan tekanan combustion. Nah, perbedaannya rasionya juga dari, kalau untuk bensin 8:1 sampai 10 maksimal lah. Ada untuk teknologi sekarang 11 sampai 12:1. Turbo. Nah, itu udah GDI dan turbo biasanya engine-nya. Nah, kalau untuk dieselnya biasanya minimal 12:1 sampai ada yang sekarang 24 ya. Itu untuk heavy duty biasanya. Nah, bahan bakarnya kita udah tahu sendiri, untuk efisiensi jauh lebih baik diesel gitu. Nah, untuk aplikasinya untuk bahan bensin, mobil bensin ini biasanya di passenger car, pokoknya yang mesin-mesin yang kecil, kendaraan ringan. Kalau untuk diesel biasanya kita ada light duty, SUV, light truck juga ada, sampai heavy duty, alat-alat berat. Nah, monograde oil dan multigrade oil ini kita berbicara tentang standar SAE, Society Automotive Engineering, yang dimana monograde itu lebih lawas ya, teknologinya seperti SAE 30, 40 yang sekarang mungkin digunakan pada oli-oli gardan ya gitu. Kalau untuk multigrade sekarang udah seperti contohnya oli-oli pada umumnya 0W20, 0W30. Nah, kelebihannya apa sih kalau untuk multigrade? Kita bicara tentang suhu, kondisi kita berkendara gitu.
Misalkan kita berada di Dieng, itu pengaruh besar. Kalau kita pakai oli monograde, itu kemungkinan terjadi kristal pada oli. Jadi kita harus ada pemanasan pada mesin, nggak bisa langsung dijalankan. Gitu. Makanya oli monograde sudah mulai ditinggalkan. Gitu. Kalau untuk oli multigrade itu mungkin di Indonesia nggak terlalu pengaruh ya Om ya, karena cuaca Indonesia itu kan iklimnya tropis, ya kan. Cuman digunakan pada saat start engine awal. Nah, misalkan 5W30 sama 0W30 lebih baik mana? 0W30 karena pada saat start engine awal dia lebih cepat melumasi, bersirkulasi pada mesin. Gitu. Kalau untuk penguapannya tergantung pada spesifikasi kinerja. Mungkin nanti kita bahas di slide selanjutnya. Gitu. Nah, cara pemilihan pelumas. Nah, biasanya kita bisa lihat jenis pelumas apa aja. Pertama, mineral, semi sintetik atau fully sintetik. Kedua, viskositas yang direkomendasikan manufacturing 0W20, 5W30, 10W30 atau 10W40. Itu harus sesuai ya Om, karena mobil-mobil yang modern itu nggak bisa sembarangan sekarang tentang SAE ini gitu. Spesifikasi kinerja yang saya bilang tadi, API service, ASEA, JASO, ILSAT dan lain-lain. Nah, selanjutnya klaim teknologi. Nah, kalau kita punya ada teknologi Evotech, Smart Molecule, Disinfrotech sama teknologi HVS. Nah, cara menentukan atau memilih pelumas sesuai kendaraan. Nah, kita bisa dibagi 3 kategori. Kendaraan baru usia 2 sampai 3 tahun. Kendaraan menengah moderate itu usia 4 sampai 6 tahun. Atau kendaraan old di atas 7 tahun. Nah, atau kita bisa lihat dari kilometer mileage, ya kan? Di bawah 100.000 itu kategori baru, di 100.000 sampai 200.000 kilometer menengah, di atas 200.000 itu old. Nah, untuk kendaraan baru baiknya apa? Viskositas XW30 lebih direkomendasikan. Untuk kendaraan 2 sampai 3 tahun atau di bawah 100.000 km direkomendasikan X30, XW30 atau contohnya 0W30 gitu. 5W30. Nilai 30 pada kode SAE itu di belakang winter gitu. Kalau untuk kendaraan menengah XW40 atau 10W, contohnya 10W40, 15W40 atau 5W40 atau 0W40. Pokoknya kita menilainya tuh dari angka di belakang winter. Nah, karena angka di belakang winter itu menentukan kekentalan pada saat temperatur dia optimal pada mesin gitu. Biasanya rentan dari 70 sampai 100 derajat Celcius. Nah, kita bicara spesifikasi kinerja. Kita tahu kita mulai dari mungkin dari API SL ya, tahun 2000. Di mana API SL ini populer untuk mesin bensin yang dilengkapi dengan Ford Injection FI. Muncul lagi API SM untuk formula oli yang sudah drain intervalnya diperpanjang. API SN untuk mobil bensin yang dilengkapi dengan katalis converter ya, atau DPF atau SCR ya bisa dibilangnya. Untuk yang terbarukan API SP. Nah, untuk spek paling tinggi sekarang API SP. Nah, API SP apa bedanya? Untuk support mesin yang sudah dilengkapi dengan turbo GDI, gasoline direct injection. Karena apa? Engineer untuk mesin GDI, engineer menemukan sesuatu yang janggal ibaratnya ya, seperti knocking atau disebutnya LSPI, low speed pre-ignition.
di mana mesin sebelum pembakaran atau timing ignition itu dia meledak duluan karena problem dari direct injection itu, karena kan dia injeksi langsung ke ruang bakar. Nah itu ada kemungkinan sisa bahan bakar nempel di dinding silinder, itu yang menyebabkan saat temperatur tinggi dia terjadinya knocking. Nah keluarnya api SP itu untuk mencegah hal itu gitu pada mesin GDI, turbo GDI gitu. Diesel perlu kita jelaskan? Perlu aja. Oh ya, untuk diesel yang kita mulai dari api CF dah. CF untuk api CF itu dimana diesel konvensional yang udah dilengkapi dengan turbo, ya kan. Seiring berkembangnya waktu, karena diesel itu kan agak ketat ya regulasinya ya, lebih ke Euro, ya kan. CF 4 baru ke CI 4 yang dimana udah menanamkan sistem turbo dengan command rail. Next lanjut ke CJ4 untuk ini belum. CJ4 untuk diesel yang sudah Euro 4 ke atas. Untuk api CK Euro 5 atau api F-4 ini khusus api FA4 ya. Api FA4 ini khusus karena dia bahan bakarnya sudah tidak memakai solar biasa. Dia harus lebih rendah sulfurnya di bawah 50 ppm gitu. Tapi tetap komersial heavy duty. Nah, biasanya kalau untuk light duty-nya kita ke ASEA, lebih ke ASEA sih untuk emisinya. Ada standar dari API, Amerika Petroleum Institute, ada dari Eropa. Eropa Automobil, ASEA gitu. Untuk tayarnya dibagi menjadi 4. A untuk mobil bensin, B untuk light duty, diesel light duty, C untuk yang dilengkapi dengan DPF atau katalitik atau SCR maupun mobil bensin dan diesel, dan yang untuk E itu khusus heavy duty, diesel kendaraan berat. Nah, kita bisa lihat untuk A1 B1 udah mulai ditinggalkan ya. Untuk minyak A1 B1 udah mulai ditinggalkan. Udah nggak ada. Kita mulainya dari A3 B4. A3 B4. Nah, high HTAS. Ini biasanya didominasi dengan SAE 40, 5W40 atau 0W40 dengan viskositas yang lebih kental. Gitu. Untuk A5B5 low HTAS yang didominasi SAE 30, 0W30, 5W30 yang fungsinya untuk penghematan bahan bakar juga, fuel economy gitu. Untuk tire C kita ada di C2, mulai dari C2 mid shaft. Apa sih mid shaft? Dimana kandungan sulfur pada oli atau bahan bakar itu menengah. Kalau kita bicara A5B5 itu full shaft, abu penuh, full sulfur. Kalau kita bicara mid shaft udah ACAC, itu artinya mid to low shaft, sulfur menengah sampai sulfur rendah. Ini biasanya Dex, kita bilang Dex dah. Sulfur yang di bawah 55 ppm. Dex atau oktan yang lebih tinggi pada mesin bensin. Nah, untuk Euro sekarang itu yang didominasi ACAC3, untuk Euro 45 45. Nah, ini masuk ke product knowledge. Pengenalan produk. Kita mobil bensin aja Pak, diesel? Kali siapa tahu bisnis yang pakai diesel. Ya oke. Mantap dah. Kita ada produk high end Dynamic Super Command Rail. Ini baru ya? Ini udah lama Pak. Udah lama, ini memang produk kita karena produk high end. Ini untuk Euro 5 sih Pak, lebih tepatnya. ACAC 3 sudah. Untuk base oilnya fully synthetic.
TBN-nya 12. TBN-nya 12 low shaft. TBN 12 pada saat pemakaian 10.000 masih di angka 10 TBN-nya. Artinya masih dapat digunakan lebih dari 10.000. Mungkin dijelasin sedikit Om, TBN itu apa? Nah, TBL ini itu total base number, di mana oli itu dapat menetralkan asam pada mesin, hasil dari pembakaran mesin. Gitu. Jadi hasil pembakaran mesin itu mengandung asam yang kuat yang dapat merusak atau yang sifatnya korosif. Tapi sifatnya beda karena ini pengguna TBN ini kenapa tinggi karena dia untuk menekan sulfur. Menekan sulfur. Ketika memang kita menggunakan bahan bakar yang istilahnya dari solar yang ppm-nya di bawah 55, TBN ini sangat penting. TBN sangat penting. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya tetap aja sih kalah juga. Kebanyakan kalah. Yang akan kalah itu di injektor biasanya. Injektor. Karena terjadi sumbatan. Penjumbatan. Makanya di sini ada Asia C3-16, di mana dia memang dikhususkan untuk untuk bahan bakar yang DEX demi menjaga si injektor dan DPF, diesel particular filter. Lebih mengoptimalkan kebersihan oli ini. Iya, yang mengatakan mainan diesel lebih enak daripada bensin sebenarnya enggak. Sebenarnya mahal. Bukan Om. Memang kalau dari segi perawatan kelihatan kalau penggunaan diesel itu lebih gampang. Lebih gampang. Cuma cukup ganti filter oli keluar kelar. Filter oli kelar kelar. Dari habit yang digunakan sama pengendaranya itu yang bikin ujung-ujungnya itu mahal. Itu. Jadi kalau masih happy nanti sebenarnya cocok di kita sih masih bensin lebih cocok. Itu. Atau diesel yang di bawah Euro 4. Nah, untuk viskositasnya kita ada di 5W30. Nah, memang ini minyak khusus efisiensi bahan bakar ya. Makanya viskositasnya agak rendah. Nah, di segmen 2 ini flagship. Nah, ini cukup populer juga di kalangan cumi-cumi darat. Cumi darat. Nah, untuk base oilnya itu fully sintetik, dirancang untuk diesel SUP yang belum dilengkapi dengan DPF. 2KD 1KD 2KD Pajero lama MUX Triton. Nah, untuk TBN-nya itu di 10 dengan dan full shaft. Artinya bahan bakar solar masih bisa digunakan. Nah, TBN-nya ini untuk di kilometer 10.000 hanya turun 2 poin pada saat pakai solar biasa. Nah, untuk standarnya yang 530 itu ACA A1B1 atau sampai A5B5-16. Nah, untuk standar manufakturnya kita ada Ford W. Sorry ya. Berarti kan 10.000 dia hanya turun TBN 2 poin. Berarti sebenarnya oli ini masih bisa digunakan lebih dari 10 kilo. Bahkan di Thailand pun kita menggunakannya 20.000 rata-rata. Jadi 10.000 diganti ya demi melindungi mesin lah, lebih baik lagi Om. Itu kalau yang 6 bulan harus ganti itu sebenarnya ngaruhnya gimana itu? Perhitungan yang 6 bulan kan? Nah, sebenarnya oli itu ada 2 Pak. Jadi berdasarkan kilometer, berdasarkan bulan gitu. Jadi waktu benar. Hour. Jadi lebih baiknya mana? Ya lebih baiknya sih kalau memang mobil jarang digunakan kita makainya bulan gitu. Kalau sering digunakan daily car ya lebih baiknya kilometer gitu. Oh, gimana? Kebetulan kan saya kan baru ganti karena habis gratisnya kan. Ya. Kebetulan ada sales loh gitu ya. Nah, kan rata-rata oli kata dia ada semi sintetik, full sintetik. Ya, memang katanya dia ada teknologi baru ester namanya. Ester. Yang dia itu mengklaim yang lainnya 10.000 dia 15.000. Nah, sebenarnya teknologi ester itu digunakan pada formula di balap. Kita juga ada, cuman kita lebih formulakan ke teknologi balap. Sebenarnya ester itu bahan base oil juga, sintetik. Jadi kalau pakai ester itu memang panasnya lebih stabil. Cuman tetap kalau untuk interval
kita lebih ke TBN ya, karena kan penggunaan bahan bakar juga kan pengaruh pada si olinya. Gitu. Memang rata-rata oli ester ya pasti bisa 10.000. Gitu. 15.000 kita nggak pakai ester pun bisa 15.000. Saya 10.000 kok. Bentar lagi mau ganti oli. Nah iya. Nyari gratisan ya. Iya. Gua mau komersial dikit. Nah, itu base oil yang sama juga berarti ya. Sama. Enggak, dibilang sama pun enggak. Karena dia memang sintetik. Cuman kadang kan di oli itu kan formulanya beda-beda ya Om ya. Ada yang dia bilang ester teknologi, ada yang 100% ekster. Kalau 100% ester di harga per liternya 100.000, saya nggak percaya. Sebenarnya ya kita bicara oli ya seperti kita kayak air putih dicampur kopi, macam-macam rasanya. Ada yang ditambah gula aren, ada yang ditambah karamel sesuai kebutuhan. Gitu. Jadi kalau memang mau perbandingan, lebih baiknya kita compare-nya bener-bener lewat lab ya. Gitu. Jadi kita tahu wear metalnya berapa, viskositas kinematiknya berapa, TBN-nya berapa. Mana yang lebih baik. Nah, sifatnya oli itu kan yang saya bilang, base oil itu kan molekul. Nah, aditifnya itu untuk memperkuat koefisien molekul itu terhadap thermal panas, oksidasi. Gitu. Di saat oksidasi, molekul itu pecah, penguapan jadinya. Gitu. Jadi oli nggak menyuplai atau melumasi dengan baik. Ini bisa kita bilang produk populer juga untuk mesin common rail yang belum dilengkapi DPF, seperti HS untuk segmen komersialnya gitu. HS atau yang sudah terbaru tuh L300 yang paling baru udah support. Terus untuk base oilnya masih sintetik base atau semi sintetik. Nah untuk TBN-nya sama untuk 10 dan full sub ya. Standarnya kita sudah ada API CI4 karena memang dia digunakan multi gitu. Selain untuk respon akselerasi, dia juga untuk kendaraan berat juga. Gitu. Ada lagi. Ada teman. ACA A3B4 dan Jaso DL atau DH-1. Nah, untuk standar manufacturingnya sudah terdaftar di MB, Volvo dan Cummins. Viskositasnya 10W30. Nah, ini biasanya digunakan Triton, penggunaan di tambang atau mesin 1GD. Ya, 1GD untuk Triton, untuk Hilux ya. Hilux, Mux dan lain-lain bisa juga. Cuman bedanya di base oilnya sama di viskositasnya 10W30. Nah, kita masuk di mesin bensin Performa series. Produk high end kita ada di Performa Eurosyn. Nah, ini kita base oilnya fully static. Cuman sudah ada mix 30% PAO. Kalau untuk market Eropa kita nggak bisa, walaupun kita udah menggunakan PAO atau grup 4, dia tetap dibilang fully synthetic karena masih ada kandungan oli yang lain. Kalau benar-benar 100% sintetik, kita bilang 100% sintetik. Makanya kita bilang 100% fully synthetic. Namun sudah ada kandungan PAO-nya. Sintetik itu apa sih? Sintetik itu grup base oil 3. Artinya tetap dari minyak bumi, cuman proses destilasinya sudah di hidrogen. Jadi menyerupai memang rekayasa teknologi ya, menyerupai sintetik. Nah, untuk grup 4 dan 5 itu memang benar-benar sintetik buatan. Ya ester itu kan dari organik. Nah, minyak organik seperti bio lah ibaratnya, ya seperti itu. Kalau bio itu kan tetap bio, tapi tetap ada solar yang cuma ditambahkan. Nah, ya seperti itu. Karena memang rekayasa teknologi aja Pak. Kalau memang benar-benar pure 100% itu kitanya nggak bisa ngimbanginnya. Harganya pasti terlampau jauh tinggi. Nah, untuk teknologinya high film strength,
High film strength ini untuk lapisan film anti wear yang lebih baik demi atau mencegah friksi yang berlebih pada mesin Eropa, mobil mesin Eropa, dan efisiensi bahan bakar. Untuk standarnya ACAC 3-12. Nah, untuk apinya SN. Approval Mercy Approval 229.51. Nah, untuk viskositasnya 5W30. Nah, ini support untuk dari mesin GDI sampai turbo GDI sampai Euro 6. Yang sudah di atas 100.000 lebih disarankan penggunaan ini dong. Lebih disarankan. Walaupun dari awal menggunakan 020. Ya, dari awal misalkan kalau untuk ini kan Eropa. Eropa setahu saya nggak ada yang 0W20. Coba dikoreksi ya, Om ya. Coba dicari, diskusikan. Setahu saya paling tinggi itu Eropa itu 30. Makanya lahirnya itu standar AC ya, API itu supaya kompatibel. Mereka punya pemikiran lain, sudut pandang yang lain gitu. Kalau di Amerika dia bilang viskositas yang rendah untuk efisiensi bahan bakar. Itu betul, karena kan pasti ada resistensi dari putaran mesin terhadap oli. Ya kan, gayanya. Nah, kalau untuk Eropa dia nggak memikirkan efisiensi itu sudah. Dia lebih ke durabilitas pada mesinnya. Gitu. Jadi makanya dibilang HVS itu ya High Film Strength, VHVI, viskositas, High Viscositas Index. Jadi mungkin gini Mas, apa kan kalau misalkan di awal-awal yang baru kan kalau di buku panduan expander prosedur itu kalau yang di saya ya itu 0W20. Ya. Wow. Ya. Masa expander saya? Ya, expander. Cuman dia rekomendasi dealernya 0W20. Nah, tapi kan tadi ada yang bilang kalau udah 100.000 harus diganti ke Ganti. Apa itu dengan rekomendasi apa ganti sebaiknya itu mungkin. Oh, kita yang mengerti keadaan mesin kita. Kita yang tahu suara mesin kita. Gitu. Jadi selagi kita masih pakai 020, mesin kita masih halus ya nggak mesti lah, Mas. Tapi kalau mulai mesin kasar mulai ada kehausan. Mulai ada kehausan pasti. Lebih baik dikentalkan. Nah, coba dipakai oli kental lagi. Ada nggak atau lebih halus nggak? Nah, kalau lebih halus lebih baik. Tapi kemudian kenapa harus ada parameter 100.000 yang menentukan itu apa? Apakah memang di kilometer tersebut potensi mulai ada pemakaian? jalan Nah, karena potensi pemakaian. gitu ya? Iya, kalau kita lihat bahkan di manufacturing pun dia 5 tahun atau 100.000 kilometer warantinya kan. Ya, memang di situ komponen itu udah mulai ada keausan. Nggak masalah diganti ya Pak? Nggak masalah, lebih baik sih Pak, lebih baik. Cuman kalau expander setahu saya itu dia mesinnya lebih presisi ya. Nah, teknologinya juga udah valve train, MIVEC, bener. Nah, itu kan untuk efisiensi bahan bakar. Saran saya nggak dianjurkan untuk oli yang kental. Karena apa? Di sistem oil control OCV-nya itu dia nggak lebih lubang-lubang itu saluran oli nggak lebih dari jarum pentul lebarnya. Nah, itu gunanya itu kan untuk mekanisme si valve train itu, efisiensi bahan bakar itu ketika kendaraan menanjak atau datar, si ECU memberikan sinyal untuk buka tutup si OCV itu. Itu terbaca oleh ECU ya? Benar. Nah, mekanismenya itu oli Pak. Jadi si OCV itu buka saluran olinya. Nah, itu untuk menekan si rocker arm. Dia jadi dia ada timing tuh di mana klep bukaan cepat atau klep bukaan lama, durasinya gitu. Lebar klepnya tuh. Ada yang 5 mili, ada yang 10 mili kalau kita pelajarin ya. Gitu mekanismenya. Ya, makanya kalau untuk expander maksimal saya kira sih 30. Kalau hilang. Saya rencana beli oli emang kesini mau beli oli buat Aila. Sama Pak, apalagi RCGC dengan konsepnya eco. Nah, sebenarnya eco itu bahkan rekomendasi pabrik pun bahan bakar aja oktannya minimal 92 eco grand
gitu. Masih yang Expander kan? Iya. Expander masih oktannya 90 masih. Nah. Karena ya apalagi LCGC yang lebih presisi dan kompresinya lebih tinggi dari mobil LMPV. Dia kompresinya lumayan tinggi 11,2 kalau nggak salah. Makanya dia oktannya sebenarnya diwajibkan oktan 92 sorry. Gitu. Nah ini sebenarnya kita produk high end juga ya. Flagship itu kita ada di Performa 5W30. Iya, sombong amat. Ini harusnya kalau ini gue pisahin. Ditukar dulu beli lagi. Gak gue bawa harusnya kemarin. Sebetulnya antara yang flagship ini yang performa tadi itu kan jadi bedanya apa sih kalau secara kita sebagai pengguna nih? Yang paling beda itu apa aja sih gitu rasanya gitu? Base oilnya aja udah beda pak. Enggak, dari langsungnya Penggunaannya. Kalau yang saya rasain pribadi ya, API SP itu lebih responsif dari API SN. Nih, taruh. Nih cobain. Ambil pakai ini. Enggak gini kan kalau masalah responsif bilang terkait dengan bahan bakar. Kalau si oli kan hanya Enggak. Si responsif itu dari kandungan si pelumas, dia lebih licin atau enggaknya. Ya, Nah, padahal kita nih bahan bakar sama, lebih rendah, benar. Makanya performanya kalau masalah cair Viskositas sama, sama. 0W20. Jadi kita menghitung viskositas itu pada saat fluida teraliri di suhu tertentu. Nggak dari dingin gitu. Jadi dia ada parameternya, misalkan 20 itu di parameternya viscosity kinematiknya 100 sampai 120, makanya saya 20. Nah itu dia nggak boleh di bawah 100 dan nggak boleh di atas 120, antara 120 sampai 100, 110, 115, 118. Nah itu yang dibilang viskositas kinematik pada SAE. Apabila di atas 120 dia penguapannya tinggi, apabila di bawah 100 dia menjadi kental. Mesin sebenarnya idealnya Kalau untuk bensin maksimalnya itu 90 sih. 98. 98 di bawah 100 sih kalau untuk bensin. Tapi kalau bisa kemungkinan terjadi pada saat macet, kemungkinan terjadi karena kan suplai pendinginan dari luar itu hanya mengandalkan si fan radiator. Kalau diisi macet ya. Om tanya Om, Ya. ini di luar dari pemikiran ekonomi 1.3 ya. Jadi ini tentang bagaimana kita memilih kendaraan terawat dengan baik. Tapi ada hal yang menjadi kontradiksi terkait dengan janji dari katakanlah bahwa kita ada garansi mesin 100.000 kilometer. Oke, atau waktu 3 tahun atau 5 tahun lupa. Misalnya nggak tahu 5 tahun gitu. 100.000 atau 50 hanya ini oli. Nah, pada saat kita pengen mobil terawat, apakah bisa batal garansi mesinnya? Jadi kita menggunakan oli di luar dari rekomendasi. Atau kebijakan dari dealer biasanya. balik lagi ke dealer. Ya, bukan dibuat Om dia, tapi Om juga yang lain nih. Kira-kira opini gue itu bisa dibahas kan? Karena gini, itu tertarik juga karena saya punya mobil 2 tahun aja udah 80.000. Artinya memang begitu tinggi kan? Lagi batal kan? Nah, maksudnya gini, kalau misalnya saya dirimu ganti oli di luar merek referensi rekomendasi, apakah membatalkan ini ya? Saya boleh jawab Om? Nah, saya punya customer, cuman ya kalau kita bahas di luar Cina gini, Toyota, dia baru berjalan 200 km mileage-nya ya. Dia ganti oli kita, dibawa ditenteng ke dealer, enggak sih aman, karena dealer juga melihat spesifikasi kita. Kebijakan. Nah, balik lagi kebijakan dealer itu. Kalau saya di kompetitornya lain seperti kita nggak diterima. Gue harus pakai olinya dia. Respect gitu ya? Iya. Oke, secara visual oli gimana? Di 10.000 warnanya? Kan gue sering share tuh. Udah pasti 10.000 oli hitam. Oli mau masuk cuma 100 kilo pun di luar pasti sendiri. Boleh saya Karena tambahin? oli itu udah kebakar. Boleh saya tambahin? Kalau dilihat dari visual itu oli pasti hitam, yang bagus itu malah hitam.
Iya. Karena karbon itu hitam. Kalau di drain itu ya. Ranger. Kalau kita drain itu warnanya agak kecoklatan seperti kayu, itu yang bermasalah. Campur air itu. Satu campur air, kalau yang muda campur air bener Om. Kalau yang coklat pekat tua kayak ini, itu dia varnish tandanya. Oli itu nggak kuat panas. Kalau dari viscosity-nya Viscosity akan berubah jadi encer atau tak? dia lebih kental biasanya. Malah naik. Malah naik. Oh, malah naik. Ya? Malah naik. Seperti kehidupan ini. Malah naik. Mencinta gitu. Viscosity Nah, itu kenapa bahayanya pakai oli palsu? Oli palsu ketika lo masukin ketika suhu panas bukannya dia nguap, bukan. Dia malah jadi gel. jadi gel, jadi sludge. Jadi sludge. Dibuka tuh kayak gemuk. Gemuk dikasih apa namanya? Oli itu kejadian mobil RW yang Avanza. Oh, berkurin. Gue bilang, weh, lo pakai oli apaan sih? Itu mesin isinya lumpur semua. Nah, kalau udah jadi gue kayak kena oli gitu. palsu gua. Nah, kalau udah jadi kayak gitu, perlu dicek OCV-nya. Itu mampet atau enggak. Itu karena pasti nggak bakalan kerjanya efektif si OCV itu. Si MIFEK-nya itu. Nah, yang terjadi itu satu bisa boros, dua ya tarikan pasti boyo, nggak sesuai. Gitu loh. Nggak sesuai keadaan berkendaranya. Si ISU itu nggak bisa ngebaca keadaan kita lagi seperti apa nih berkendaranya. Perkara oli. Mobil modern itu ya memang dioli sekarang karena dia tersemat teknologinya dari oli. Oke, di sini ada performa Sintec Plus. Nah, yang paling populernya sih memang ini 10W40 dan 5W30. Karena apa? Dari mobil old sampai modern ini kita support. Teknologinya bisa sampai turbo GDI. Apinya sudah SP, ilsaknya GF6A. Nah, makanya kenapa jadi populer? Dia masih synthetic base. Cuman teknologinya sudah api SP. Harganya jauh di bawah kompetitor. Untuk harga sih kompetitif ya. Kompetitif. Maksudnya standarnya, sorry. Nah, untuk teknologinya Evotec dan Smart Molecule. Smart Molecule by Evotec. Nah, Evotec itu dari endurance, terus efisiensi dan environment. Nah, ini masih bisa digunakan di expander yang 5W30-nya. Iya, 020 itu base oil pasti sintetik. Kalau 5W30 ada yang semi sintetiknya. Bahkan kalau saya punya sih R3 ya. Di buku manual booknya 0W20, di dealernya dikasihnya 530. Karena dia pertimbangannya itu iklim, cuaca dan kondisi jalan gitu. Kita ke plasing coba. Nah, ini produk inovatif banget ya karena dia encer sekali. Base oilnya sintetik, encer sekali. Memang dikhususkan untuk melarutkan sisa oli pada mesin. Tapi bedanya apa dengan engine plus? Beda. Kalau engine plus itu aditifnya aja kan? Yang beredar. Kalau pakai ini nggak perlu pakai engine plus. Nggak perlu. Kalau ini udah include. Jadi satu bahan dasarnya deterjen sama yang ada pada oli pada umumnya. Cuman lebih difokuskan untuk membilas dan membersihkan. Nah, makanya di sini kita pakai rentang waktunya 10 menit maksimal. Karena apa? Satu, viskositasnya rendah. Dua, anti wear-nya nggak terlalu baik. Nggak seperti oli pada umumnya. Nah, memang dia dikhususkan untuk membersihkan. Nah, melarutkan juga. Kilometer berapa di engine plus? Umumnya kelipatan 20.000. Yang jadi pembeda juga kalau om peka nih ya sama engine plus yang lain, om buka, om cium itu ada aroma asam. Biasanya mereka tuh pakai aditif kerosin. Bahan dasar minyak tanah. Nah, itu tidak ramah pada mesin. Nah, itu bisa memuaikan sil-sil yang ada pada mesin. Gitu. Nah, asamnya juga terlalu kuat menyebabkan korosif. Nah, kita punya lebih efektif. Jangan digas ya Om ya, idling aja. Idling aja, jangan digas.
karena dia udah cukup pada saat idle. Dia kan viskositasnya encer, tekanan bar pressure oli pada mesin itu udah cukup membersihkan sisa oli. Wah, coolant. Nah ini coolant-nya beda nih. Coolant-nya beda. Kemarin gua dapetnya pink. Ya, warnanya lebih segar kan? Ya, jangan diminum, Om. Nah, coolant kita ini sudah standar OAT, Organic Acid Technology. Ya, di mana teknologinya sudah organik, dia sedikit mengandung nitratnya. Nah, untuk standarnya juga udah standar ASTMD, JIS, JASO, dan M325. Yang pink apaan, Om? Nah, kalau di kita itu beda hanya di warna aja. Yang pink. Kemarin kita dapat warna pink. Kalau di kita bedanya hanya warna aja. Spesifikasinya sama aja. Spesifikasi sama aja. Gitu. Tipe doang, beda tipe doang. Automatic transmisi. Oke, boleh di next udah. Nah, untuk jenisnya kita ada 3. ATF LV yang biasa digunakan di expander. Oh, ini expander tapi yang non facelift. Non facelift. Non CVT. Non CVT. Masih AT. Yang masih Hydramatic, oke. Untuk automat ATF 1A biasanya untuk konvensional, matic konvensional. Nah, untuk CVT, automat CVT. Nah, untuk premiumnya ada automat Dextron 3. Nah, ini bisa digunakan juga power steering. Nah, ini biasa mobil-mobil lama ya, gitu. Power steeringnya masih fluida. Masih fluida dia. Nah, CVT kita ini udah support ke sampai CVT, electronic CVT. Dia udah support kok. Yang sistemnya udah elektronik CVT-nya. CVT Tronic tuh pada Nissan gitu. Dia kan udah elektronik itunya, pedalnya. Nah, standarnya Mitsubishi ATF J3 SP4 yang LP, yang automat SP2 ya, SP3.